Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Elfrasia Yolinglonggi, Standbook D101-19425. Dengan mata kuliah Hukum Penataan Ruang, kelas BT10, dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Haji Supriyadi, SHMH. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi landasan hukum tata ruang, yaitu rencana hukum administrasi sebagai instrumen pemerintahan. Dalam administrasi instrumen pemerintahan ini ada 3 konsep, yaitu rencana, perencanaan, dan pembangunan nasional. Rencana merupakan penetapan ide atau konsep awal terhubung dengan adanya kebutuhan dan keinginan. Kemudian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Kemudian pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa-bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kemudian unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam rencana sebagai instrumen hukum administrasi negara. Unsur-unsur yang terkandung dalam rencana perencanaan merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah bentuk organisasi. Dengan kata lain, setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, yang dirumuskan dalam bentuk rencana-rencana. Rencana yang disusun oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai arahan pembangunan yang merupakan tujuan pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat tertulis, yang kedua keputusan atau tindakan, yang ketiga oleh organ pemerintah, yang keempat ditujukan pada waktu yang akan datang, dan yang kelima memiliki sifat yang tidak seragam atau sejenis. Kemudian yang keenam berkaitan seringkali secara pragmatis, dan yang ketujuh untuk jangka waktu tertentu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sih karakter hukum dari rencana? Undang-undang adalah salah satu sumber hukum administrasi yang bentuknya tertulis, hasil produk legislatif DPR dengan eksklusif Presiden atau pemerintah. Apabila rencana itu yang bersifat nasional harus dituang dalam bentuk undang-undang. Apabila rencana itu dibuat oleh pemerintah, daerah harus dituang dalam peraturan daerah setempat. Kemudian dalam proses perencanaan merupakan bentuk tertentu mengenai pembentukan kebijaksanaan yang dinyatakan dalam hubungan timbal balik antara kebijaksanaan dengan hukum. Proses perencanaan dan perwujudan rencana merupakan bagian dari hukum. Menurut UU SPPN, maka sistem perencanaan pembangunan nasional harus berdasarkan asas-asas penyelenggaraan negara, karena asas ini termasuk kepada sumber hukum administrasi negara yang tidak tertulis. Sekian video dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat malam.